Bagaimana Saudara Akbar? Bisa maju ke depan sedikit Akbar? Ini dia Akbar. Alhamdulillah, saya bangga sekali bisa bertemu dengan Akbar. Kira-kira minat nggak ini jadi anak angkat? Boleh ya? Boleh. Alhamdulillah. Nanti kita umrah bareng ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Saya sama Akbar, sama Haji Iskandar, dan juga sama Mbak Tri ya. Terima kasih. Kita insya Allah umrah bareng di bulan Desember. Mudah-mudahan insya Allah Akbar bisa bertemu dengan imam-imam Akbar yang ada di Tanah Suci di sana. Amin, amin. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minal thayyibat ورزقناهم من الطيبات وفشلناهم على كثير ممن خلقنا تبشيلا صدق الله العظيم. Akbar, maaf ya, tanpa menyinggung perasaan Akbar, tapi aku penasaran nih, mungkin jamaah di rumah sama dengan saya. Apa benar Akbar katanya kalau pas Akbar lapar, pasti Akbar baca Quran? Iya. Kenapa? Ya, karena kalau ketika saya lagi lapar, nggak punya uang, ya saya lebih baik istirahat dan membaca Al-Quran agar kenyang gitu. Ini ada gambar, mungkin yang di rumah juga bisa lihat. Akbar lagi kerja, maaf ya, kerja apa sih? Pemulung. Oh gitu. Ya Allah. Akbar, coba lihat kamera 3. Ya. Akbar kan nggak pernah lihat mama. Sekiranya Akbar kan ditonton sama mama, apa yang Akbar akan sampaikan sama mama? Buat mama, Akbar kangen. Ya setidaknya mama temuin Akbar. Kalau mama juga kangen, Akbar juga kangen, pengen ketemu. Ya kalau mama sayang sama Akbar, temuinlah Akbar. Akbar juga sayang sama mama, kangen sama mama. Udah lama gak ketemu sama mama, pengen cepet-cepet ketemu. Udah aja. Akbar, doa apa yang biasa Akbar ucapkan buat mama? Ketika Akbar rindu, Akbar melakukan apa? Ya berdoa buat mama, ya semoga mama sehat selalu agar cepat ketemu dengan Akbar. Ya Akbar nggak tahu mama di mana, tapi ya insya Allah kalau nanti juga pasti ketemu. Akbar selalu berdoa agar bisa ketemu dan pokoknya berusaha yang terbaik, berdoa buat mama kandung Akbar yang meskipun Akbar juga nggak tahu di mana adanya mama. Coba Akbar ya, nanti doakan terus mama, insya Allah ya. Ya, buat semua anak-anak dimanapun berada, ini sosok Akbar yang kangen dengan mamanya, ingin ketemu dengan mamanya. Jadi, ya alhamdulillah Allah kasih mama ada di sisinya, kesempatan kita untuk berbuat baik sama beliau. Begitu pula kalau bisa bersama dengan nenek, kita ini ada nikmat tersendiri. Jamaah, Al-Quran begitu mulia, bahkan dengan izin Allah Al-Quran pun bisa membuat seseorang jadi mulia. Makanya jangan malas ya, apalagi tidak mau mendekat dengan Al-Quran.
membacanya atau mempelajari Al-Quran. Karena insya Allah kelak Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita nanti kelak. Alhamdulillah. Makasih Akbar ya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Islami Twinda. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, mungkin kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah antara mama dan nenek. Dan barusan tadi Masya Allah kita sudah melihat ya, ada sosok viral Akbar ya. Yang viral ini Akbar ini karena Al-Quran. Nah ini nggak main-main nih, bener tadi. Buat yang membacanya Al-Quran itu bisa memuliakan. Al-Quran itu sudah mulia. Buat yang membaca bisa juga jadi mulia. Nah buat jamaah juga nanti ini jangan pindah-pindah channel dulu ya. Karena hari sekarang ini di segmen ini kita ada kuis interaktif yang berhadiah jutaan rupiah kepada pemenang yang beruntung. Caranya bisa langsung hubungi ke nomor yang ada di bawah ini ke 79187700 untuk Jabodetabek. Atau di 021791877711 untuk di luar Jabodetabek. Nah ini Masya Allah ya. Buat jamaah yang ada di rumah ayo langsung nih sekarang ya ditelepon. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Sebelum kita membahas lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini. Saya mau kasih lihat juga masih ada tayangan nih tentang curhat nenek yang sulit mengajarkan cucunya yang saat ini harus belajar online. Ini benar-benar masalah ini. Ini dia, silakan. Assalamualaikum Bapak Menteri Pendidikan. Tolong ya anak-anak mesti di sekolah aja, jangan sekolah di rumah. Soalnya saya nggak bisa ngebelajarinya. Saya punya yatim satu sekolah, laki-laki. Saya nggak ngerti masalah pelajaran sekarang itu. Pak Menteri, bukan dibelajarin sama saya yang nggak ngerti, udah tua dan nenek-nenek saya yang nggak ngerti, nggak bisa saya. Ya tapi untuk sebagian orang memang benar apa yang dikatakan nenek tadi ya kan. Gak semuanya itu anak tinggal dengan orang tuanya. Tapi kalau udah tinggal sama nenek-nenek gitu yang gaptek atau gagap teknologi gitu kan. Dan apalagi nih karena kalau misalnya mau belajar itu harus masuk ke sinilah, harus masuk ke situlah, ke klik link inilah, ada passwordnya lah. Bingung nenek-nenek ini. Nah ini menurut pandangan Islam bagaimana pola pengasuhan terbaik yang diberikan seorang nenek kepada cucunya ya. Baik untuk bisa mengikuti perkembangan zaman juga nih atau dengan cara nenek di zaman dahulu. Ini siapa nih kita kasih kesempatan nih? Oh Ustazah Lulu dulu deh. Sesuai Yang pas nenek-nenek calon gitu ya. calon nenek-nenek. Iya iya iya. Beramat ya? Iya 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 iya. Iya, iya. Terima kasih Kak Fadli, mohon izin. Jamaah! Yeay! Oh, jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Itu kesian banget nenek ya Allah. Karena memang beda zaman kita sama zaman nenek dulu. Belum ada yang namanya internet gitu kan. Ya Allah itu mamahnya kemana, makan ketan anget-anget kebangetan banget. Jadi Masya Allah memang beda. Ya, kita harus mengetahui ketika nenek ini terhadap cucunya, ya kita harus paham yang mana sih pola asuhnya. Karena ada 3 tipe pola asuh. Yang pertama ada yang namanya pola asuh otoriter. Ya, biasanya memang orang tua harus A, kamu A ya. Ini B, harus B ya. Ikutin. Mama pengen kamu cita-citanya jadi guru. Mama pengen kamu jadi sesuai dengan orang tuanya, otoriter. Yang kedua ada yang permisif. Nah biasanya ini ada di nenek. Saking sayangnya terhadap cucu, mau beli apa aja silahkan gitu. Tapi kalau misalnya sama mama, kamu mau sepeda harus rajin dulu belajarnya ya. Nah gitu kan. Yang ketiga adalah demokratis. Antara keduanya dipadu padan. Kemudian juga yuk sama-sama kita mengetahui paham pengalaman nenek dengan adaptasi dengan yang sekarang ini berbeda. Karena ketika kita mengetahui bahwa beda antara pengajaran dan pendidikan. Ya, pengajaran ini bahasanya allama yu'allimu, allimu auladakum li'annahu makhlukun lizaman ghairu zamanikum. Ajarkan anak-anakmu karena mereka hidup di zamannya, bukan di zamanmu. Zaman nenek dulu beda sama zaman sekarang. Makanya mohon maaf ketika kita tahu, ya Allah ini berat buat nenek. Ya, karena memang nenek pun sudah punya pengalaman tersendiri, maka dengarkan pengalaman nenek. Ketika nenek harus adaptasi, ini agak sulit. Harus sama-sama saling memahami ya. Kemudian yang ketiga, ini beda antara pola pendidikan tradisional dengan modern. Atau klasikal dengan temporer. Artinya apa? Beda sekali. Kita harus sama-sama tahu kalau misalnya zaman dulu lebih kepada teacher centered. Artinya apa? Harus bertuju kepada guru. Jadi lebih kepada kuantitas. Oh iya, kamu harus benar-benar paham ini bab ini, bab ini. Tapi sekarang tidak. Lebih kepada studentnya atau muridnya yang harus difokuskan belajar. Harus ada stimulasi, harus berperan aktif. Kemudian ada yang namanya grup di sana untuk belajar teamwork. Jadi macam-macam. Adanya namanya internet harus belajar lagi, Masya Allah. Lebih aktif murid di sini.
Artinya apa? Yuk sama-sama saling paham. Karena nenek pun juga ingin sekali mengajari cucu, tapi sulit juga neneknya untuk memahami perkembangan sekarang ini ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama saling bantu. Kemudian yuk sama-sama kita mengetahui ada juga pola asuh Rasulullah. Pola asuh Rasulullah ini lebih kepada akhlak. Addaba yu'addibu, addibu auladakum ala talatin hisalin. Didiklah anakmu 3 perkara, cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta bacaan Al-Quran. Karenanya Masya Allah pendidikan sekarang beda dengan dahulu, tapi mohon maaf harus dibarengi dengan keseimbangan bagaimana anak ilmu dan akhlak seimbang. Cinta kepada Nabi. Nah ini tugasnya nenek nih biasanya. Nenek bercerita tentang Rasulullah akhlaknya seperti ini. Kemudian juga para sahabat seperti ini. Bahkan nenek cerita zaman dulu nenek perjuangannya begini kita dengarkan. Kemudian yang kedua cinta kepada Al-Quran. Masya Allah. Yang ketiga, cinta kepada keluarga Nabi. Makanya harus sama-sama saling paham, mengerti, memahami, tapi tetap harus juga kita sama-sama tahu psikologi nenek. Betul. Ya. Jangan sampai perkembangan zaman ini membuat akhlak kita tidak baik terhadap nenek kita. Iya, bener banget ini. Masya Allah. Ubur-ubur di sungai liat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran, makasih banyak. Ini dia kadang-kadang memang konflik ini suka terjadi antara nenek itu dengan mama itu kalau seandainya kita menitipkan anak kepada nenek. Apalagi zaman sekarang ini banyak banget ada teknologi-teknologi yang harus kita ajarkan kepada nenek kita dulu. Sebelum nitipin atau ibu kita dulu. Allah. Iya. Saya nyampe. Iya. Tidak semua anak dititip ke nenek. Betul. Kalau saya beda. Apa tuh? Nenek saya yang tinggal di rumah ibu Bisa saya. begitu. Ya. Jadi dijemput ya. Ini Masya Allah. Ini buat jamaah yang ada di rumah mungkin udah gak sabar juga ya. Yang sudah mengirimkan pertanyaan. Pengen dijawab sama guru-guru kita nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Oke, langsung aja kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita minta guru-guru kita jawab. Yang pertama ini dari Instagram dari @septi_0401. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya seorang ibu yang memiliki atau memilih menitip anak kepada neneknya karena saya bekerja. Anak saya laki-laki usia 13 tahun di mana usia remaja yang sedang mencari jati dirinya. Nenek sama anak saya itu sering sekali berdebat karena ketidakpahaman nenek dengan anak zaman now. Dan cara didikannya yang jauh berbeda. Akhirnya banyak kesalahpahaman dan sampai bersih tegang. Yang ingin saya tanyakan bagaimana memberi pemahaman kepada neneknya agar tidak menyakiti hati dan perasaan karena saya berada di tengah-tengah mereka berdua. Nah ini tolong ini Ustadz Maulana deh jawab deh nih ahlinya nenek-nenek nih silakan nih Ustadz. Iya. Ya jelas gini ya, silakan memang beda-beda kan cara mendidiknya. Tapi kan betul tadi kata Ustazah Lulu bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, kebutuhannya. Nah, jadi mohon izin kalau memang menitik kepada neneknya, tolong berikan nih makanannya, ini ajaran ini. Jadi kita walaupun dititip juga ada ibaratnya jadwalnya. Karena ada 3 ini yang harus kedisiplinannya, harus tahu jadwal-jadwalnya. Kemudian yang kedua adalah penilaiannya, skornya gimana nih sudah bisa apa sekali ini. Jadi ada target-target. Imunisasi aja kan ada tahap-tahapnya kan. Sudah imunisasi keberapa, obat apa. Jadi kalau ngomong ada obatnya, kalau pagi makan ini. Oh sekarang sudah berapa bulan, oh ada tambahan makanan. Itu harus ada penilaian tersendiri, akan ada target. Kemudian ketiga, pemenuhan. Apa? Pemenuhan. Oke. Memenuhi. Memenuhi. Itulah memenuhi kebutuhannya anak. Kebutuhan anak kan butuh kasih sayang. Butuh tanggung jawab, butuh kebutuhan perlindungan. Apakah dia aman enggak? Nah, apalagi kan sekarang kan lagi ada pandemik seperti Betul. ini. Kalau di rumah nenek aman enggak dia tinggal di sana, enggak keluar-keluar enggak? Iya daerahnya pakai masker Ya, nggak tuh gitu mohon ya kan izin ya, banyaknya waktu nggak pakai masker. almarhumah meninggal, Iya. kan neneknya pokoknya cucu-cucuku tinggal sama saya. Tapi saya bilang gini, boleh, tapi saya pasang CCTV. Oh, buat Supaya pengawasan. supaya saya ngawasin Betul. CCTV yang ada suaranya. Iya, Jadi iya, saya iya, tetap, ngapain? Sudah ngaji, sudah salat. Jadi aku tetap. Siapa itu yang nyaranin itu? Mas Fadli. Ada saya Wih, berarti situ ya. cakep dong. Andilnya ini Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz. Makasih banyak ya. Dari pertanyaan yang berikutnya. Harus disebut itu. Harus disebut ya. Dari Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana caranya mendamaikan mama dan nenek yang sudah tidak bertegur sapa hampir 1 tahun. Saya sedih sebagai cucu setiap mendengar curhatan nenek saya. Nenek saya itu udah selalu mencoba menghubungi mama saya dan mendatangi rumah mama saya tapi ditolak. Nenek
nenek datang untuk minta maaf karena mama saya menganggap nenek saya penyebab kematian anak saya. Karena dulu nenek saya menyarankan ketika ayah saya sakit pengobatan alternatif. Kemudian dari situ ayah saya penyakitnya makin parah hingga akhirnya meninggal. Nenek saya merasa bersalah banget, saya serba salah harus bagaimana bersikap ya. Kepada mama dan juga pada nenek supaya mereka berdamai. Mama saya bilang sudah sakit hati banget sama nenek saya. Mohon jawabannya Ustadz. Ini benar-benar ini cucunya ini luar biasa nih. Ingin Ini mendamaikan. emaknya belum tahu nih kehilangan orang tua kayak gimana rasanya sakitnya itu luar biasa. Ini baru bapaknya udah meninggal. Tak kalau sampai ibunya kenapa-napa, nggak nyesel itu mamanya. Mohon izin penjelasan Ustadz Riza. Aduh, emosi saya. Setiap permasalahan jawabannya kembalikan kepada Allah. Quran surah An-Nisa 59, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Apa jawabannya? Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah was sunnata rasulillah. Jadi Quran dan hadis akan menjawab setiap permasalahan. Pertama, nobody's perfect. Tak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'in tawwabun. Ketika ada seorang mama bersalah kepada anaknya atau anak bersalah kepada mamanya, itu lumrah manusia dan kita harus menyikapinya dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Lah bagaimana ini? Harus sadar kalau kesalahan itu biasa terjadi dan yang terbaik ayo kita memperbaikinya. Yang kedua saya lihat jangan mudah menyalahkan atas kematian orang. Betul. Al-A'raf 34, walikulli ummatin ajal. Setiap umat punya ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Jangan sampai menyalahkan seseorang atas kematian orang lain. Ini merupakan takdir mubrom yang enggak bisa diubah. Maka harus kembalikan kepada Allah. Kalau kematian itu sudah Allah yang menentukan walaupun dengan berbagai cara. Maka harus banyak introspeksi, ayo perbaiki diri, kembalikan kepada Quran dan hadis agar semuanya baik-baik saja. Masya Allah, jazakallah khair tuh ya buat ibunya mudah-mudahan lagi nonton juga nih anaknya udah berniat baik nih ya. Ini Masya Allah mudah-mudahan permasalahannya mudah-mudahan cepat diselesaikan. Amin amin ya robbal alamin. Nah sekarang nih Masya Allah nih saya punya info menarik lagi buat jamaah yang ada di rumah yang pasti udah penasaran. Kira-kira menariknya apa ya? Saya mau izin dulu sama guru-guru saya, mohon izin semuanya. Iya, Kak. Saya mau pindah tempat dulu, saya mau geser ke sini. Ini buat semua, ayo kamera ikut saya dulu nih. Ini Ada apa Masya sih, Nek? Allah. Ini Ustadz ya, buat jamaah yang ada di rumah ini ya, ada informasi penting nih di pagi-pagi gini nih biar jemaah semangat juga mau mulai hari. Nah mungkin bisa olahraga ringan di rumah sambil lihat senyum saya yang lagi manis ini nih. Aduh, pantas giginya bagus ya. Ya Allah, gimana? Udah semangat belum? Ya Allah ya Robbi, ini luar biasa banget buat jamaah. Oke, ini buat jamaah yang ada di rumah, kita lanjut lagi ya. Nah sekarang ini pasti ada yang bilang, ih Mas Fadli kok pede banget sih? Harus dong, harus pede. Karena saya ini pakai ini nih, pasta gigi Pepsodent Siwak Nature Essential. Dan insya Allah 100% asli dari siwak nih jamaah. Nah nih kandungan siwak dan mint pada Pepsodent Siwak ini dapat menghilangkan plak dan merawat kekuatan gigi. Serta memberi kesegaran nafas hingga tahan lama. Pokoknya dijamin memberi kebersihan luar dan juga dalam. Nah Pepsodent Siwak ini jelas ya terjamin halal dan sudah mendapatkan penghargaan sebagai Top Brand Halal Awards dari LPPOM MUI loh. Wah enak banget kalau udah halal mah pasti udah insya Allah tenang kita. Dan yang harus jamaah tahu juga setiap pembelian Pepsodent Siwak ini bikin kita dapat curahan pahala. Nah kok bisa? Ya karena 2,5% dari laba penjualan Pepsodent Siwak ini akan didonasikan untuk program kesehatan gigi dan mulut anak yatim piatu. Masya Allah ya berkah nih mudah-mudahan yang beli juga nih. Mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar gunakan Pepsodent Siwak. Insya Allah berkah, alhamdulillah. Nah sekarang nih ya, kita akan bagi-bagi hadiah untuk jamaah yang ada di rumah. Untuk satu orang jamaah ada hadiah senilai 2 juta rupiah. Ingat ya kalau saya bilang Pepsodent Siwak Nature Essential, penelpon di rumah tinggal bilang ya, insya Allah senyum indah penuh berkah. Oke kita tunggu telepon masuknya. Oke, Pepsodent Siwak Nature Essential. Pepsodent Siwak Nature Essential. Insya Allah senyum indah penuh berkah. Masya Allah, dengan siapa di mana nih Bu? Dengan Ibu Hartini di Jakarta Timur. Oke Ibu Hartini langsung ke pertanyaannya ya. Apakah manfaat dari kandungan siwak serta mint yang terdapat pada Pepsodent Siwak Nature Essential? A. Merawat kekuatan gigi dan memberikan nafas segar dan tahan lama. B. Merawat
kebersihan pakaian? A. Merawat kekuatan gigi dan memberikan nafas segar tahan lama. Masya Allah, selamat Ibu. Ibu mendapatkan 2 juta rupiah. Jangan lupa ya. Alhamdulillah. Pajaknya ditanggung pemenang Ibu. Jazakillah khairan kasiran. Mau gigi tetap kuat dan nafas selalu segar, gunakan Pepsodent Siwak Nature Essential. Insya Allah berkah. Nah, ini Masya Allah, ini buat jamaah yang ada di rumah ya. Nah saat ini ya kita masih membahas tentang tema antara mama atau nenek. Pokoknya jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.